hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja dan sahabat Roja dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya karunia-Nya, nikmat-Nya, dan juga keberkahan dalam aktivitas kita di pagi hari ini hingga menjelang malam nanti. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, dalam menemani kegiatan Anda di pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC-MAhi Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan kami di studio Al-Iman Center. Sebelum kita simak kajian di pagi hari ini yang akan mengangkat dalam tema yang kembali membahas tentang Dajjal dengan sifat-sifatnya dan hal-hal yang kita perlu ketahui tentang Dajjal. Tentunya mengetahui tentang Dajjal kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, setelah kajian yang disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Bisa menghubungi kami di 021 823 6543 melalui telepon lokal, dan kami informasikan, mohon maaf Anda tidak bisa menghubungi kami melalui call WA tapi melalui telepon lokal. Atau Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Nami ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
Pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada pembahasan seputar Dajjal dan berbagai fitnah yang dibawa oleh Dajjal tersebut, yang mana manusia ya bisa terjerat dalam fitnah Dajjal. Dan apa yang dilakukan oleh Dajjal ya di akhir zaman itu, hal-hal yang luar biasa, itu semua adalah pemberian Allah kepadanya. Ya, jadi Dajjal tidak bisa melakukan hal itu tanpa seizin Allah. Nah, apa hikmah Allah memberikan kepada Dajjal, yakni kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, ya adalah untuk menguji manusia, ya, untuk menguji para hamba-hambanya. Siapa yang menjadi pengikut Dajjal dengan segala tipu dayanya, ya, dalam bentuk hal-hal yang luar biasa yang dilakukannya, dan siapa yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lah yang selamat dari fitnah Dajjal. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi pun melainkan setiap nabi itu telah mengingatkan umatnya akan fitnah al-a'war al-kadzdzab, akan fitnah si Dajjal, kadzdzab, pendusta, yang buta mata sebelahnya, atau yang sebelah matanya buta. Ala innahu a'war. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala innahu a'war. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Dajjal itu adalah a'war. A'war itu adalah salah satu dari dua matanya buta. Wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'a'wara. Dan sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah azza wa jalla, tidak buta mata sebelahnya. Maktubun baina aidihi kafara. Maktubun baina ainaihi kafara. Dan termaktub, tercatat di antara dua matanya, dua mata Dajjal itu, ada tulisan kafara. Yani bahwa orang ini kafir. Nanti kita akan jelaskan tentang hal ini. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besar fitnah Dajjal itu. Sehingga kata Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah mengingatkan umat mereka akan Dajjal ini, akan bahayanya, fitnahnya. Ya, ini sudah diingatkan oleh mereka. Nah, kalau saja para nabi, ya, sebelum Rasulullah SAW, mereka telah mengingatkan kepada umat-umat mereka, ya, akan bahaya atau besarnya fitnah Dajjal ini, ya, padahal Dajjal tidak keluar di zaman nabi-nabi itu.
atau umat-umat mereka. Justru Dajjal itu keluarnya munculnya di akhir zaman. Yang tentu di situ, ya, sebagaimana Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, ya, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, maka yang akan menjumpai, ya, atau akan ada ketika munculnya Dajjal adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, An-Nabi alaihissalatu wassalam, ya, betul-betul memperinci tentang fitnah Dajjal ini. Ya. Beliau menjelaskan secara detail tentang Dajjal ini. Baik dari hal-hal luar biasa yang akan dilakukannya, maupun dijelaskan oleh Nabi SAW tentang fisiknya. Fisik dari Dajjal itu. Ya. Nah, ini karena, ya, Dajjal muncul di akhir zaman, dan dia salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar. Fitnahnya amat dahsyat bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang atau yang lemah iman mereka. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa berita tentang akan munculnya Dajjal ini telah diketahui oleh semua nabi dan rasul. Ya, bahwa di akhir zaman akan muncul, ya, seorang kadzab, seorang pendusta yang dengannya Allah menguji para hamba-hambanya. Ini sudah diketahui oleh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengingatkan umat-umat mereka akan bahaya Dajjal. Kemudian dari apa yang disebutkan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara manhaj, metode para nabi, ya, yang diajarkan pada umat-umat mereka, ya, metode dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menjelaskan tentang jalannya orang-orang yang celaka. Jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan para rasulnya sallallahu alaihi wassalam. Ya. Maka dari itu An-Nabi alaihi wassalam dan para nabi-nabi sebelum beliau sudah menjelaskan tentang, ya, kesesatan, penyimpangan dari Dajjal itu. Ya, supaya umat-umat mereka berhati-hati, waspada. Ya, sebagaimana juga kita melihat tidaklah terjadi penyimpangan, ya, dalam umat ini menjadi kelompok-kelompok, menjadi firqah-firqah. Salah satu sebab utama adalah karena, ya, memahami agama ini sesuai dengan selera masing-masing, ya, atau dengan hawa nafsu, sehingga tidak sedikit di antara, ya, umat ini yang menyimpang dari jalan yang benar, ya, karena mereka, ya, memahami agama sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan kepala mereka, otak mereka, perasaan mereka, ya, dan seterusnya. Adapun yang tetap berada di atas jalan yang lurus adalah mereka yang di dalam memahami agama Allah, mereka menjadikan standar pemahaman para salafus saleh, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagai standar dalam memahami agama Allah. Ya, sehingga mereka terkendali, tidak berbicara semaunya mereka, tidak memahami agama atau ayat Quran atau hadis Nabi sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak. Karena mereka menjadikan standar pemahaman para sahabat sebagai standar kebenaran di dalam memahami dan menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka juga orang-orang yang telah mengorbankan segala yang mereka miliki, ya, dalam rangka membela agama Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini yang kemudian
menjelaskan atau menunjukkan kepada kita kesungguhan mereka para sahabat di dalam membela agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita memahami jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan salaf ini adalah sesuatu hal yang harus agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak menyimpang, agar kita tetap mengikuti jalan yang benar. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-An'am ayat yang ke-55, wa kadzalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami telah memperinci, menjelaskan secara terperinci ya tentang ayat-ayat, ya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Ta'ala, walitastabina sabilul mujrimin, dan agar jelas ya terang benderang jalannya orang-orang yang menyimpang. Ya, agar jelas jalannya orang-orang menyimpang. Maka dari itu An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan secara detail tentang Dajjal, ya, fitnahnya, ya, bentuk fisiknya, apa-apa yang dia lakukan nanti di akhir zaman, ya, ketika dia muncul, itu sudah dijelaskan oleh Nabi alaihissalam dalam rangka apa? Litastabina sabilul mujrimin. Agar jelas ya jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang pelaku kejahatan yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, serta menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini merupakan metode cara beragamanya para anbiya, para rasul. Mereka jelaskan tentang jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah, yang menyimpang dari jalan para rasulnya. Kemudian bahwa Dajjal ketika munculnya nanti dia itu membawa ya atau melakukan hal-hal yang hal-hal itu luar biasa, tapi sebetulnya dia itu adalah pendusta, ya, dan ada cacat dalam dirinya, ya, dan Allah Ta'ala maha suci dari cacat, Allah Ta'ala maha sempurna, Allah Ta'ala maha indah, ya. Makanya kata Nabi alaihissalam dalam hadis ini bahwa tentang Dajjal ini, fahuwa a'waru ainihi, ya, a'waru ainihi kal'inabah tofiyah. Nah, jadi dia adalah matanya buta sebelah, ya, matanya buta sebelah, ya, dan salah satu matanya itu muncul, nanti akan disebutkan di bawah ini hadis yang berikutnya, ya, dia buta mata sebelah, ya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian tidak buta mata sebelahnya. Ya. Tidak buta mata sebelahnya. Allah maha sempurna, Allah maha melihat. Ya. Nah, dari hadis ini juga sebagian ulama menjadikan sebagai dalil ya bahwa Allah azza wa jalla memiliki dua penglihatan. Ya. Dan tidak boleh kita bayangkan seperti apa. Tidak boleh kita bayangkan seperti apa. Kita wajib beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan juga dalam hadis ini bahwa ya, Dajjal itu ya, tercatat di keningnya, ya, di antara dua matanya, kata kafaro. Jadi kata kafar. Jadi orang ini orang nggak kafir. Setiap muslim, ya, setiap orang beriman bisa membaca tulisan itu. Ya. Bahwa dia orang ini kafir. Tercatat di antara dua matanya atau di keningnya ada tulisan kafaro. Ya. Sehingga orang beriman bisa melihatnya. Orang muslim bisa melihatnya. Adapun orang kafir tidak. Mereka tidak melihatnya. Makanya mereka terperdaya ya dengan fitnah Dajjal ini. Nah, kemudian bahwa hadis ini juga
menjelaskan kepada kita akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah taala zat yang maha sempurna. Ya, tidak ada cacat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki ya nama-nama yang maha sempurna, ya nama-nama yang maha baik, ya nama-nama terbaik, ya Asmaul Husna. Dia pula memiliki semua sifat-sifat yang termulia dan sifat-sifat yang sangat sempurna. Allah Azza wa Jalla. Ya, Dzul Jalali wal Ikram. Dia memiliki kebesaran dan keagungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, ya ada cacatnya. Apalagi ini yang ngaku dirinya sebagai ilah. Karena Dajjal ketika muncul dia mengaku dirinya Tuhan. Oh, dia adalah Allah Ta'ala. Ya, sehingga dia kemudian membuktikan ya kedustaannya itu dengan memerintahkan langit menurunkan hujan, hujan turun, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu Allah berikan kepada dia. Ya, untuk menguji manusia di saat itu. Ya, untuk menguji manusia, menguji hamba-hambanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum haditsan 'anid dajjal. Ya. Aku akan sampaikan kepada kalian ya perihal Dajjal. Ma haddatsa bihi nabiyyun qaumahu. Yang mana apa yang aku akan sampaikan ini tidak pernah dibicarakan oleh seorang nabi pun terhadap kaum mereka. Ya. Jadi ini yang tidak diberitahukan oleh atau yang tidak dibicarakan oleh para nabi kepada umat-umat mereka tentang Dajjal. Yaitu innahu a'waru, bahwasanya Dajjal itu adalah a'war, ya sebelah matanya buta. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannati wan nar, dan dia akan datang dan membawa sesuatu yang mirip dengan surga dan neraka. Nah, ini sudah dijelaskan pada beberapa hadis yang sebelumnya. Fallati yaqulu iddahal jannatu hiyan nar. Nah, kalau dia katakan, ya dia tunjukkan bahwa ini adalah surga, maka itu pada hakikatnya adalah neraka. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian sebaliknya, ya yang dia tunjukkan itu neraka atau api, itu adalah surga. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya secara umum tentang Dajjal itu sudah disampaikan oleh para rasul, para nabi kepada umat-umat mereka. Secara umum tentang Dajjal, tentang fitnahnya. Namun ada satu hal yang mereka belum sampaikan kepada umat mereka. Ya, ini bisa jadi ya karena ya memang Allah tidak wahyukan pada mereka tentang Dajjal ini dalam hal bahwa dia adalah buta mata sebelah matanya itu buta. Ya. Atau Allah tidak menyuruh mereka para nabi itu untuk menyampaikan pada umat mereka. Ya, bisa jadi demikian. Ya, karena seandainya mereka diperintahkan untuk menyampaikan, pasti para nabi akan menyampaikannya. Ya. Ya, jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ma haddatsa bihi nabiyyun qaumahu, yani apa yang aku akan sampaikan ini tidak pernah para nabi terdahulu menyampaikan atau menceritakan pada umat mereka. Ya, ini berarti bahwa Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyampaikan, tapi mereka menyampaikan sifat-sifat yang lainnya. Ya, ini yang harus kita pahami demikian. Ya, maka Nabi SAW yang menyampaikan kepada umatnya.
Ya, yaitu bahwa Dajjal itu adalah ya matanya yang sebelah itu buta. Kemudian juga bahwa dia akan mendatangkan ya dua hal. Ya, yang gambarannya itu adalah neraka dan surga atau surga dan neraka. Nah, yang kalian melihat itu surga, itu adalah hakikatnya neraka. Yang kalian melihatnya neraka, itu pada hakikatnya ada surga. Ini. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita betapa ya cintanya Nabi SAW kepada umat beliau, sehingga beliau ya betul-betul menyampaikan semua tentang Dajjal ini. Ya. Baik sifat fisiknya ya yang ada cacatnya maupun ya perbuatan-perbuatannya. Hal-hal luar biasa yang akan dilakukan oleh Dajjal. Ini semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, memberikan isyarat pada kita tentang agama ini sudah sempurna. Tidak ada sesuatu yang baik melainkan telah disampaikan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan oleh umatnya. Dan tidak ada sesuatu yang buruk yang menjerumuskan kepada neraka, melainkan sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada umatnya. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Ya. Semua telah dijelaskan, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan umat ini. Ya, bahwa umat ini adalah umat yang paling utama dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Apalagi kalau mereka, ya umat ini melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mereka taat pada Allah dan Rasulnya, ya mereka melaksanakan ya tuntunan Quran dan Sunnah, ya mereka memahami agama Allah yang sebenarnya sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik dari umat ini, maka tentu mereka ya akan lebih mulia. Ya, nah terjadi yang penyimpangan-penyimpangan. Ya, banyak hal yang menyebabkan terjadi penyimpangan, ya. Baik dalam agama, ya, baik itu syubhat mau syahwat. Itu penyebabnya. Penyimpangan itu karena dua hal ini, dua fitnah ini. Karena syubhat dan karena syahwat. Ya. Tetapi fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu seorang ketika dia memuaskan syahwatnya, ya dengan misalnya dengan cara yang haram, dia tahu bahwa itu tidak benar. Seorang minum khamr misalnya, ya dia tahu bahwa minum khamr itu haram hukumnya, tapi dia mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Ya, ini lebih gampang, lebih mudah untuk bertobat pada Allah Taala daripada seorang yang terkena fitnah syubhat. Ya. Sehingga yang hak itu bisa jadi samar, ya, dan yang batil juga bisa jadi samar sehingga seakan-akan itu benar, padahal itu batil. Ya. Yang hak itu juga bisa tidak dipandang dengan secara benar karena dianggap itu sebuah kesamaran. Ya. Nah maka dari itu fitnah syubhat lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Ya. Karena fitnah syahwat, ketika seorang bermaksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu bahwa itu dosa, bahwa itu maksiat. Ya. Sehingga lebih mudah untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Lain halnya dengan fitnah syubhat. Ya. Seorang tidak tahu, samar tentang kebenaran itu atau kebatilan, sehingga dia sulit untuk bertobat dari syubhat yang terkena pada dirinya. Ya. Nah, semua itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, untuk mengobati fitnah syubhat adalah dengan ilmu. Dan belajar Islam yang benar, maka akan hilang syubhat itu. Ya. Jadi menghilangkan syubhat adalah dengan ilmu Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Termasuk al-a'immatul arba'ah, imam yang 4. Ya. Sedangkan upaya untuk menghilangkan atau melawan fitnah syahwat
obatnya adalah dengan kesabaran. Dengan mujahadatun nafs. Melawan hawa nafsu itu. Ya. Adapun syubhat tidak akan bisa luput dari seorang kecuali dengan ilmu. Dan dia niat yang benar, ingin mencari kebenaran, maka Allah akan memberikan petunjuk padanya. Ya. Kalau seorang betul-betul sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, ya, ada syubhat di kepalanya, di otaknya, kemudian dia mencari kebenaran, dia mendatangi para ulama, bertanya pada mereka, ya, untuk menyingkap syubhat yang ada di dalam otaknya atau hatinya, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk pada orang itu. Ya, karena Allah mengetahui hatinya, niatnya, dia ingin jadi baik, dia ingin mendapatkan kebenaran. Ya. Ada syahwat dengan mujahadatun nafs, dengan melawan hawa nafsu itu, dengan bersabar, menahan diri. Ya. Itu obatnya syahwat. Ya. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kemudian bahwa di antara hal-hal luar biasa yang akan ditampakkan oleh Dajjal, ya, di saat dia muncul adalah dia membawa, ya, seakan-akan itu neraka dan surga. Ya, yang neraka itu surga, yang surga adalah neraka. Pada hakikatnya demikian. Nah, namun orang yang tidak punya ilmu dia akan tertipu dengan Dajjal itu. Ya, dia akan tertipu dengan fitnah Dajjal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-Dajjal. Dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut tentang Dajjal. Dzakarad Dajjal baina dhahranain nas. Ya, beliau pernah menyampaikan tentang Dajjal di semua para sahabat ketika itu. Beliau di tengah mereka, para sahabat. Faqala, lalu beliau berkata, yaitu Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha laysa bi'a'wara. Sesungguhnya Allah itu tidak buta mata sebelahnya. Ala innal masih ad-dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu mata kanannya buta. Ya. Ya, a'war al-ain al-yumna. Ya. Jadi mata kanannya itu buta. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Matanya itu ibarat inabah. Ibarat buah anggur yang muncul, ya. Itu satu penafsiran. Kemudian ada penafsiran yang lain bahwa mata yang satunya itu, yang buta itu, tidak ada cahayanya, ya. Tidak ada cahayanya, ya. Itu mata yang satunya. Ya, jadi mata yang satu muncul naik di atas di atas tempat mata itu, ya. Dan tidak ada cahaya mata itu, mata yang satu. Nah, dan ini juga sudah membuktikan tentang cacatnya Dajjal. Dan Allah Ta'ala maha sempurna. Allah tidak buta mata sebelahnya. Jalla jalaluhu. Hadis ini muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bahwa hadis ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya, ya. Intinya bahwa An-Nabi alaihissalam menegaskan dalam hadis ini di tengah-tengah para sahabat agar mereka mengetahui dan mereka menyampaikan kepada generasi berikutnya, ya, bahwa di antara sifat Dajjal yang akan muncul, ya, di akhir zaman, ya, ketika mendekati kiamat, dia itu sebelah matanya buta, dan Allah Ta'ala tidak buta mata sebelahnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang muslimun
akan memerangi orang-orang Yahudi. Ya. Hatta yakhtabi al-Yahudiyyu min wara'il hajar wa syajar. Ya, karena mereka diperangi oleh kaum muslimin sehingga ya di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ya mereka bersembunyi di belakang salah satu batu ya atau pohon. Mereka sembunyi. Saking takutnya kepada kaum muslimin. Fayaqulul hajar wa syajar, maka batu ya dan pohon yang di situ ada Yahudi yang bersembunyi di baliknya itu berkata, "Ya Muslim, hadza Yahudiyyun khalfi." Wahai Muslim, ya, ini ada orang Yahudi di belakang aku, ya. Ta'al faqtulhu. Ayo kemari, wahai Muslim, bunuh orang ini, Yahudi ini. Illa al-ghurqad. Illa al-ghurqad. Kecuali pohon ghurqad. Ya, kecuali pohon ghurqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena dia adalah termasuk bagian dari pepohonan Yahudi. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ghurqad itu salah satu jenis tumbuh-tumbuhan, ya, pohon yang memiliki duri, ya. Pohon ini diketahui banyak di Baitul Maqdis. Sekarang ini di Al-Quds. Nah, hadis ini juga salah satu di antara hadis-hadis yang menunjukkan ya kebenaran Nabi alaihissalam dan bahwasanya apa yang beliau beritakan kepada kita itu pasti benar. Ya, kalau sekarang kita melihat ya di sekarang ini saat ini bagaimana Yahudi memerangi ya kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dan mereka berbuat semaunya mereka, ya, menjadikan saudara-saudara kita itu lapar misalnya, ya, dan membunuh semaunya mereka. Ya, itu realita yang kita lihat pada saat ini. Namun kita tidak boleh pesimis, ya. Orang mukmin dia beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, bahwa pada suatu saat cepat atau lambat apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalam ini pasti akan terjadi. Ya, cepat atau lambat, ya, bahwa apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis ini pasti akan terjadi. Ya, ini juga termasuk di akhir-akhir zaman. Kata Nabi alaihissalam, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Ya, jadi nanti kaum muslimin yang kuat, yang kokoh, ya, yang betul-betul mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada janji-janji Allah, mereka juga mempunyai kekuatan, ya, itu akan memerangi orang-orang Yahudi, ya. Sampai-sampai, ya, ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi itu, ya, sampai mereka tuh bersembunyi, lari, bersembunyi di belakang batu dan belakang pohon. Si Yahudi ini saking takutnya kepada kaum muslimin yang memerangi mereka, mereka berlari bersembunyi di balik ya sebuah batu atau sebatang pohon. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, maha kuasa. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah ketika menghendaki sesuatu, ya, hanya 2 huruf Allah ucapkan, maka terjadi. Yaitu kun. Kaf dan nun. Fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian ya bertanya, ya, apa nanti ada pohon yang berbicara, batu yang berbicara. Ketika orang-orang Yahudi itu sembunyi di balik batu dan pohon, jawabannya iya. Ya. Allah Maha Kuasa, ya, atas segala sesuatu. Kita ini sedang berbicara tentang, ya, yakni Allah Ta'ala, zat yang Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah dari apa yang Allah inginkan. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla,
ya, untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Makanya ya, salah satunya disebut dalam hadis ini adalah bahwa pohon dan batu dan pohon bisa berbicara. Pohon itu berkata kepada seorang muslim yang sedang memerangi Yahudi, "Ya muslimu, hadza yahudiyun." Wahai muslim, kata batu itu atau pohon itu, ini ada seorang Yahudi khalfi, di belakang aku. Ya. Ta'al faktulhu. Ayo kemarilah kamu, wahai muslim, bunuh orang ini. Ya. Nah, yang tidak berbicara, memanggil seorang muslim, yang menganggap orang muslim untuk membunuh seorang Yahudi hanya pohon horkot. Ya. Pohon itu sekarang ditanam banyak di Israel sana, di Quds, di Baitul Maqdis. Pohon ini. Nah, dia yang tidak berbicara. Ya muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Hanya itu pohon itu saja. Adapun yang lainnya, ya, kalau ada Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka, di balik mereka, ya, maka pohon itu berkata atau batu berkata kepada orang muslim, "Wahai muslim, ya, ini ada Yahudi bersembunyi di belakang aku, ya, kemari engkau bunuhlah dia." Ya. Nah, hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis yang wajib kita imani, ya. Dan ini berita gembira bagi kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa suatu saat, ya, kaum muslimin akan memenangkan peperangan dengan Yahudi. Tapi siapa mereka ini? Ya, orang-orang berkualitas. Berkualitas iman mereka. Berkualitas ibadah mereka. Berkualitas keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menjadi hal yang, ya, dan pertolongan Allah mereka mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita tentang, ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya, yang wajib kita percaya, kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang Islam yang akan tetap bertahan, tetap ada sampai akhir zaman. Ya, kecuali nanti ketika sudah akan terjadi kiamat. Ya. Allah mengutus mengutus angin, ya, yang bertiup, ya, mencari orang-orang beriman, dan setiap orang beriman, ya, itu akan mati, ya, oleh angin tersebut. Sehingga nanti tidak ada lagi orang beriman yang hidup di muka bumi ini. Lalu kemudian terjadi hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Islam akan tetap bertahan, ya, karena dia adalah agama Allah. Allah menjaganya, Allah memeliharanya, ya. Dia akan bertahan sampai di saat yang Allah menghendaki, menjelang hari kiamat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan atau merupakan berita kepada kita bahwa suatu saat, ya, suatu saat bumi ini akan dibersihkan dari Yahudi dan berbagai kejahatan mereka dan kezaliman mereka. Ya, dibersihkan oleh kaum muslimin. Ya. Itu baru nanti akan terjadi kiamat. La taqumus sa'ah, kata Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat, ya, sehingga orang-orang muslimun, ya, memerangi orang-orang Yahudi. Ya. Kalau sekarang kan pada diem. Kebanyakan kayak protes dengan mulut. Sekarang ini. Karena memang umat dalam keadaan lemah. Ya. Tapi suatu saat, ya, akan datang kaum muslimun yang betul-betul keislaman mereka, ya, mereka akan membersihkan bumi ini dari, ya,
kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi. Ya. Kita beriman pada itu semuanya. Karena ini berita dari Nabi alaihissalam. Ya. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah, ya, untuk menjadikan sesuatu yang tidak bisa berbicara, dia berbicara. Yaitu pohon dan batu. Dan berbicara. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah Ta'ala yang antaqa kulla syai'. Dia yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Jalla wa ala. Ya. Kita wajib beriman kepada itu semuanya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga bahwa hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa suatu saat, ya, ada generasi kaum muslimin yang mana mereka mengembalikan Islam sesuai dengan kemurniannya pada awalnya. Ya. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu generasi yang mereka nanti akan membawa Islam ini pada kemurniannya. Seperti ketika diturunkan. Ya. Mereka ini adalah generasi Rabbani. Ya, yang akan membawa bendera Islam. Memerangi orang-orang Yahudi. Ya. Generasi yang berkualitas. Itu yang akan memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu an, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat, yaitu demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Ya, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabr. Tidak akan lenyap dunia ini, yakni tidak akan terjadi hari kiamat, ya, sehingga datang suatu masa seorang melewati satu kuburan. Fa yatamarrahu alaih. Dia melewati satu kuburan, kemudian dia bergulung-gulung di atas kuburan itu. Ya. Wa yaqul, dan dia berkata, ya laitani makana sahibi hadzal qabr. Aduhai, alangkah baiknya seandainya aku ini orang yang menjadi penghuni kuburan ini. Ya, jadi dia berangan-angan untuk mati. Walaysa bihi ad-din. Ya, walaysa bihi ad-din. Padahal orang yang berbuat demikian ini, dia tidak punya agama. Bukan berdasarkan akidah dia melakukan hal itu. Ma bihi illa al-bala. Yang mendorong dia melakukan hal tersebut karena banyaknya cobaan fitnah di zaman itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika akan menyampaikan hadis ini, beliau bersumpah. Ya. Jadi sumpah ini untuk menguatkan suatu pernyataan. Ya, walaupun kita tidak diminta bersumpah, kalau kita ingin menguatkan satu pernyataan, kita boleh bersumpah. Ya. Nah, An-Nabi alaihissalam, beliau mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini ada sumpah demi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat atau dunia ini tidak akan lenyap. Ya, sehingga datang suatu zaman yang mana seorang itu berangan-angan untuk mati. Dia menginginkan kematian. Karena apa? Karena dahsyatnya bala, dahsyatnya fitnah, dahsyatnya cobaan di waktu itu, di saat itu. Sehingga kemudian dia itu ingin untuk
mati. Tatkala dia melewati satu kuburan, ya kuburan orang yang telah meninggal, itu dia bergulung-gulung di atas kuburan itu. Sambil berkata, ya, ya laitani makana sahibi hadzal qabr. Aduhai alangkah indahnya seandainya aku adalah penghuni kuburan ini. Ya, aku sudah mati sebelumnya. Ya, padahal orang ini tidak punya akidah, ya, tidak punya iman, tidak punya agama. Namun karena dahsyatnya fitnah itu, maka dia berangan-angan ya untuk mati. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya akan banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, waliyadzubillah. Ya. Banyaknya dan dahsyatnya bala, cobaan, fitnah, kejahatan, dan dosa di akhir zaman. Sehingga seorang berangan-angan untuk mati. Ya. Bahkan ketika seorang berangan-angan untuk mati, ya, itu bukan karena dorongan agama. Bukan karena dorongan akidahnya. Ya, tapi karena fitnah. Tidak kuat dan tidak mampu melihat fitnah itu. Sehingga dia berangan-angan untuk mati. Kemudian hadis ini juga bukan berarti kemudian seorang dibolehkan berangan-angan kematian, ya, karena suatu fitnah atau ujian yang Allah berikan padanya. Bukan sebagai dalil, ya, karena hal ini akan terjadi di akhir zaman, ya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bolehnya berangan-angan akan kematian. Ya. Nah, itu ada pembicaraan di kalangan ulama. Kapan seorang boleh berangan-angan untuk mati? Jadi salah satunya adalah di saat fitnah yang luar biasa menimpa diri seseorang. Ya. Contohnya ujian yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran. Seorang wanita suci yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Atas kehendak Allah Ta'ala, ya, Maryam hamil tanpa seorang suami. Tanpa seorang suami. Ini ujian yang luar biasa. Beratnya bagi Maryam. Seorang wanita perawan yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tiba-tiba hamil. Ya. Makanya di situ kemudian dalam surat Maryam diantaranya, Maryam itu berkata, Ya laitani mittu qabla hadza. Ya. Seandainya aku mati sebelum kejadian ini. Ya, itu sebagian ulama membolehkan berangan-angan mati di saat fitnah yang luar biasa yang seorang tidak mampu untuk menerimanya. Ya. Itu sebagian ulama membolehkan berangan-angan mati. Tapi selama fitnah itu hal yang ada dan wajar, karena kehidupan ini banyak dengan ujian dan fitnah, maka pada dasarnya tidak dibenarkan seorang berangan-angan untuk mati. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang ya di saat terjadi fitnah yang luar biasa, ya, yang menimpa diri seorang, agama seorang, akidah seorang, maka di saat itu ya boleh seorang berangan-angan untuk mati. Nah, kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Ketika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dan ujian, ketika seorang mendapatkan bala, ujian yang berat, maka kita dianjurkan untuk mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengucapkan Allahumma ahyini madamatil hayat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu adalah lebih baik bagi aku. Ya. Wa amitni idza kanatil maut khairan li. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi aku. Ya. Itu diantara doa boleh kita baca atau seorang diuji oleh Allah SWT dengan satu ujian yang berat, maka dia berdoa dengan doa ini. Allah, seandainya hidup ini masih baik bagi aku, hidupkanlah aku.
Tetapi seandainya kematian itu lebih baik bagi aku, maka matikanlah aku. Ini saat ujian yang dahsyat. Kemudian juga bahwa kita dianjurkan untuk ziarah kubur dalam rangka mengingat akan kematian. Ya, dalam rangka mengingat akan kematian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang itu dia berangan-angan untuk mati ketika melewati satu kubur. Bahkan dia berbolak-balik di situ, membolak-balik badannya di atas kuburan itu karena ingin untuk mati. Nah, jadi intinya bahwa memang kita dianjurkan berziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita akan kematian. Ya, semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan pada kita mati yang baik di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Ya, ini hal yang menjadi cita-cita bagi setiap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an yahsira al-furatu an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yahsirul furat, hingga, ya, Al-Furat itu sungai Efrat yang berada di antaranya di Irak. Ya. La taqumus sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin yuqtatalu alaih. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai itu nanti akan memunculkan, ya, gunung min dhahabin yang terbuat dari emas. Jadi isinya gunung itu hanya emas. Yuqtatalu alaih, yang mana manusia itu berperang hanya untuk mendapatkan gunung emas itu. Fayaqtulu min kulli mi'atin fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Jadi kalau terjadi peperangan itu, dari 1000 orang yang ikut berperang, yang mati itu adalah dari 100 orang yang ikut berperang, yang mati 99 dan yang selamat hanya 1. Setiap 100 orang itu yang selamat hanya 1. Yang 99 mati terbunuh karena ingin mendapatkan gunung emas ini. Fayaqul kullu rajulin minhum, maka setiap orang di antara mereka yang ikut berperang, setiap orang di antara mereka berkata, la'alli an akuna ana anju. Ya. Semoga aku ini orang yang akan selamat, ya, dari kejadian itu. Ya, yang selamat tidak terbunuh. Jadi masing-masing orang berangan-angan demikian. Jadi kalau ada 100 orang pergi untuk berperang, merebut gunung itu, ya, semua ada di benak mereka setiap orang itu, ya, semoga aku yang selamat. Ya. Padahal 99 mati, hanya 1 yang selamat. Dan masing-masing ya berangan-angan untuk dia selamat. Kemudian wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yushiku an yahsiru al-furat. Sudah dekat sungai Efrat itu akan mengeluarkan, ya, an yahsiru al-furat an kanzin min dhahabin. Sudah mendekat saatnya
Sungai Efrat itu akan mengeluarkan yakni perbendaharaannya berupa emas. Ya. Faman hadarahu, maka barang siapa yang hadir ketika munculnya emas itu, ya, fala ya'khud minhu syai'an. Maka jangan dia ambil sedikit pun dari emas itu. Ini dalam redaksi yang lain. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara hal-hal yang juga akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya. Ketika menjelang hari kiamat ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Yang mana manusia lupa, lalai dari dahsyatnya hari kiamat. Ya, dalam hadis ini kita melihat bagaimana mereka merebut dunia itu. Ingin memiliki dunia itu. Dan lupa kepada akhirat. Ya. Sehingga mereka berperang merebut emas tersebut. Ya. Ini menunjukkan kelalaian mereka dari hari kiamat. Dan terus bergelimang dalam dunia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya, naluri manusia. Ya. Ini ada pada siapapun. Ya. Yaitu bahwa manusia itu cenderung kepada berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Di antara harta itu adalah emas. Ya. Ini isyarat, hadis ini memberikan isyarat pada kita. Tentang manusia di akhir zaman, bahkan manusia secara umum memang senang kepada harta, di antara adalah emas. Nah, namun manusia itu berbeda-beda. Ada yang ya dia cenderung pada harta tapi tidak tamak. Ya, tidak rakus. Ya, apa yang diperoleh Allah berikan padanya dia bersyukur. Ya. Apa yang memang dia tidak mendapatkannya dia juga tidak kecewa. Ya, tapi pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk akan harta. Namun tetap bertingkat-tingkat mereka itu. Ada yang tamak, rakus sampai menerjang semua jalan ya halal atau haram, yang penting dia dapat harta, naudzubillah. Tapi ada yang tidak demikian. Dia tidak mau mengambil harta itu kecuali yang halal. Kemudian juga disebut dalam hadis yang lain kan. Seandainya manusia diberikan satu lembah emas, maka dia ingin yang keduanya. Dia ingin lembah yang keduanya. Padahal nanti kalau mati tidak ada yang dibawa kecuali apa? Kain kafan dia. Ya. Dan tidak memenuhi perutnya kecuali turab. Ya. Tanah. Ya. Dia akan hidup dalam tanah itu. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ya, bahwa perebutan hal-hal duniawi, harta dan lainnya, ini menyebabkan terjadinya perbuatan melampaui batas. Sampai terjadi kezaliman, pembunuhan. Ini karena tamak kepada harta itu. Karena berlomba-lomba dalam mencari harta. Tidak puas dengan pemberian Allah. Ya. Ya, tidak puas dengan pemberian Allah. Ya. Maka selama seorang itu tamak pada harta, dia tidak akan merasakan puas. Ya. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalam, ya, aghnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang paling kaya itu adalah kepuasan dalam diri seorang. Dia puas dengan pemberian Allah. Dia bersyukur pada Allah Ta'ala dan pemberiannya. Itu sudah kekayaan yang lebih dari semua kekayaan. Ya. Seorang yang puas, bersyukur ya, kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Sedikit ataupun banyak. Dia tetap bersyukur. Dia puas pada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu hal yang gaib, ya, yang belum terjadi, yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalam, dan apa yang beliau sampaikan pasti akan terjadi. Ya, apa yang beliau sampaikan pasti akan terjadi. Dan ini
Tidak bisa ditakwilkan pada penakwilan-penakwilan yang lain. Ya. Tapi ini hadis ini jelas menyebutkan akan muncul ibarat gunung di sungai Efrat itu berisikan emas. Maka tidak ditakwilkan pada makna yang lain. Ya. Karena Nabi SAW berbicara dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ya. Maka tidak perlu takwilan-takwilan. Oh maksudnya ini, oh maksudnya itu, tidak. Ya. Tapi apa adanya disampaikan oleh Nabi SAW itu yang akan terjadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kalau ini terjadi nanti ada orang muslim yang bertemu dengan saat kejadian ini, maka jangan mengambil sedikit pun dari emas itu. Karena dilarang oleh Nabi SAW pada riwayat yang kedua, ya, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Barang siapa yang hadir, yang menangi, yang menemui kejadian ini, maka dia jangan mengambil sedikit pun dari emas itu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Kembali kami mengajak Anda semuanya dalam sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon lokal, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Mbak Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pak Yunaldi, silakan Pak. Yang tanyakan pada Ustaz itu, apa Dajjal itu sudah ada sekarang? Kemudian apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia banyak? Kalau sudah ada, di mana dia berada sekarang ini? Itu yang saya pertanyakan. Sementara itu dulu, boleh yang lain lagi ditanya. Cukup itu Bapak, atau mungkin yang lain Bapak yang cukup itu Pak ya? Cukup Pak ya? Cukup itu aja, ya, boleh yang lain tanya. Ya, nanti Pak kita akan berikan kesempatan kepada yang lain Pak. Pakai parfum, pakai yang alkohol, apakah itu boleh tidak? Baik Pak, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Yunaldi atas pertanyaannya. Cukup Pak ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz. Yang bertanya, sebetulnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disampaikan, ya, yaitu tentang Dajjal ini dari Bani Adam, ya, dan dia itu sudah ada, ya. Tetapi di mana, wallahu a'lam, tidak ada satupun yang mengetahuinya, ya. Kemudian dia akan muncul di antara Irak dan Syam, antara negeri Syam dan negeri Irak, ya. Dia seorang laki-laki, ya, dari Bani Adam. Matanya buta sebelah, ya. Yang satunya tidak ada cahaya. Nah, ini hal-hal yang wajib kita imani, karena berita ini dari Nabi alaihissalam. Tapi kita tidak perlu kemudian menyelidiki di mana dia sekarang, ya. Justru kita kita diarahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari fitnah Dajjal ini, dari pertemuan dengan Dajjal, na'udzubillah, ya. Tapi apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW itu pasti benar, ya, dan sudah ada Dajjal itu, namun tidak ada yang tahu di mana Dajjal itu, ya. Dan kita wajib beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia hanya satu orang, tidak banyak, ya. Kalau Dajjal kecil banyak, ya, para pembohong kecil banyak. Tapi Dajjal yang besar ini hanya satu orangnya. Ya, jadi ini yang harus kita imani, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Yunaldi, mudah-mudahan dapat difahami. Kita angkat berikutnya, ditelepon kembali. Ya, silakan kepada Anda yang telah masuk. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Reni dari Pamulang 2. Baik, Ibu Reni silakan. Afwan, Ustadz, jawaban yang benar untuk membalas salam, Waalaikumsalam apa Waalaikumsalam? Cukup Ibu, itu saja. Ya, syukran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Ini pada dasarnya kembali kepada ya asalnya salam itu assalamualaikum. Ya. Kalau seorang mengatakan assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam. Cuma kadang-kadang karena seorang ingin cepat menjawab dan ini terjadi ya waalaikumsalam ya itu sehingga dhammahnya tidak dimunculkan ya. Jadi asalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu yang terjadi di dalam pembicaraan sehari-hari ya, kita banyak dengar orang menjawab assalamualaikum, waalaikumsalam langsung seperti itu. Tapi yang sebetulnya adalah waalaikumsalam ya. Kemudian ada hal penting. Kalau seorang mengatakan kepada kita assalamualaikum, kita jawab dengan yang pertama sama dengan ucapannya. Artinya cukup pada salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ada perintah untuk menjawab dengan yang lebih baik. Ya, berarti kita menambah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini ada tambahan lebih dari jawaban dari ucapan orang yang mengucapkan salam. Kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita boleh jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, jadi kita kalau menjawab dengan lebih dari yang diucapkan itu pahala lebih besar. Ini diantara adab-adab dalam menjawab salam. Masih banyak adab-adab. Cuma kesempatan ini itu yang sekedar saya ingin ingatkan kepada para pemirsa sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Bu Rini dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Silakan kepada Ibu atau Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Budi Depok, Pak. Pak Budi Depok. Silakan Pak Budi pertanyaannya. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak langsung pertanyaannya Ya. Bapak. Ya. Ini Pak Ustadz, yang selama ini kami tahu itu kalau Dajjal itu matanya satu Pak Ustadz, tapi kami menyimak. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, lanjut Pak. Langsung Pak, silakan. Ya, terus lanjutkan Pak. Kami simak dari penjelasan Pak Ustadz, ini kok matanya dua seperti orang, cuman buta, itu yang benar mana Ustadz? Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Karena saya di sini kurang jelas apa pertanyaannya. Tolong diulangi pertanyaan beliau. Ya, Ustadz, beliau bertanya, selama ini beliau mengetahui tentang sifat Dajjal atau bentuk fisik Dajjal adalah bermata satu. Sedangkan yang tadi disampaikan oleh Ustadz bermata dua. Hanya saja salah satunya buta. Mana yang benar Ustadz? Itu pertanyaan dari beliau Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Yang benar adalah apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar, ya. Yang benar adalah apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antara yang disebutkan tadi bahwa Nabi SAW mengatakan Dajjal itu salah satu matanya buta. Ya. Kemudian yang kedua, di antara dua matanya itu ada tulisan kafaro. Berarti matanya dua, bukan gambar-gambaran yang ada sekarang ini. Ya, yang tulis di medsos itu, ya, Dajjal diberikan sekarang mata satu. Jadi yang benar mata dua. Hanya salah satu dari dua matanya itu buta. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah masuk. Ya, silakan. Halo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya menghormati Bapak Ustaz narasumber, juga Bapak MC ya. Tadi kan Bapak ngendikan bahwa apa itu sekarang ada pendosa-pendosa pembohong ya. Pembohongnya tidak lewat lisan tapi lewat tangan dan tiap hari ya. Membohongi alamat dan membohongi nama dengan palsu. Nah, untuk memperbaiki itu bagaimana Ustaz caranya untuk mendoakan? Dan tadi ada Pak Asri yang saling mengingatkan ya. Tapi kalau diingatkan tidak bisa, bagaimana Ustaz? Tidak percaya dengan Mbak Asri. Mbak Nuwun, kalau fikum wassalamualaikum, mohon maaf salah kata. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf kami. Silakan Pak Islam untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz. Tentang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dalam pertanyaannya, sekilas yang saya pahami ya bahwa ada orang-orang yang banyak para pembohong ya sudah diingatkan tapi kok tidak berubah ya, maka tugas kita Bu adalah hanya mengingatkan. Ketika kita mengingatkan ya dengan cara yang baik, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia tidak mau berubah ya, atau tidak mau percaya kepada apa yang kita omongkan, kita ingatkan, ya tugas kita selesai ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita ini lebih baik menyibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan kesibukan-kesibukan yang positif ya, daripada banyak mengurusi orang-orang lain ya. Kecuali itu mungkin anak kita, keluarga kita ya, kita ingatkan mereka dengan cara yang baik. Sesudah diingatkan ya sudah ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita sudah mengingatkan, sudah menegur dengan cara yang baik. Itu kewajiban kita kepada orang yang misalnya banyak berbohong, ya, banyak berdusta atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Tugas kita hanya menegur, mengingatkan, menasihati. Ya, apabila sudah selesai kita lakukan, ya, maka itu sudah kita sampaikan padanya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu adalah pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, ya, menambah ilmu kita, menambah iman kita, ya, dan betapa dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, betapa dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ilmu dan dengan amal soleh. Manfaatkan waktu kita dan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, ya, masyarakat kita. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan terus kita mempelajari ya tentang Islam ini ya melalui sumbernya yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Itulah bekal bagi diri kita. Ya, itu bekal bagi diri kita. Ya, semoga apa yang kita dengar tadi bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita untuk kita menindaklanjuti dengan ya kita menguatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya dan memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, amal soleh, agar kita semoga diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Babu Alim LC MAhi hafizallahu ta'ala yang telah memberikan kesempatan di pagi hari ini menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya seputar tentang masalah Dajjal, dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau berikan
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami di studio Roja Celengsi dan studio Al-Iman Center Surabaya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita kembali untuk menghadirkan kajian-kajian ini di waktu-waktu yang akan mendatang, insyaallah. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, para sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di pagi hari ini yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengembangkan ilmu yang telah kita pelajari di hari ini. Akhir kalam, kami mohon undur diri, dan kepada Anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam aktivitas pagi hari ini hingga menjelang malam nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?